Jangan lupa kita punya misi dalam kehidupan ini, yaitu beribadah kepada Allah. Dengan apa beribadah kepada Allah kalau misalkan kita nggak punya ilmu? Dengan apa? Dengan menuntut ilmu dulu baru kita beribadah. Nggak mungkin kita keluar dari atau hidup di muka bumi ini langsung punya ilmu, nggak mungkin. Nggak mungkin kita hidup di muka bumi langsung punya ilmu. Nah, orang yang beribadah kudu punya ilmu. Nah, kayak begini nih kita nih duduk di sini nuntut ilmu. Alhamdulillah, pasang kita ini. Ayo sebelum kita mulai hadis yang baru, kita baca dari hadis yang awal sampai yang 8 ya. Hah? Yang ke-8 ya, sampai yang ke-8. Nanti mulai yang ke-9 ya nanti. Ya kita baca bareng-bareng. Ada nggak? Ada. Yang punya tadinya pakai mic. Yang punya apa? Yang punya dari awal sampai yang ke-8 pakai mic. Ada kalau itu sampai. Biar nggak lupa hadis-hadisnya. Kita ulang terus hadisnya. Soalnya pendek-pendek. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslim Al-Muslim Muslim. Artinya Muslim itu bersaudara bagi Muslim yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Rawahu al-Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Rawahu al-Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Rawahu al-Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan diberikan pengertian dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan al-akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'nihi. Rawahu al-Tirmidzi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tak berguna. Hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilu yatimi fil jannati hakadha wa qala bi isba'ihi asabati wal wusta. Rawahu al-Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dan orang yang menjamin orang anak yatim di dalam surga seperti beliau menunjuk kepada jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadis sudah sampai yang ke-9. Habis ini yang 9-nya. Habis ini yang ke-9. Alhamdulillah dihafal
difahami hadis-hadis. Insyaallah barang siapa orang yang pengen mukanya bercahaya dan pengen melihat Nabi, melihatlah hadis-hadis Nabi. Kita pernah gak melihat Nabi? Pernah gak? Gak pernah melihat Nabi. Pandanglah hadis-hadis Nabi. Inilah hadis Nabi yang Nabi sabdakan ketika dulu Nabi masih hidup. Cinta sama Nabi, belajar hadis Nabi. Cinta sama Nabi, baca kisah Nabi Muhammad SAW. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Hadis yang ke-9 yakni menerangkan persaudaraan. Menerangkan persaudaraan. Hadis yang ke-9 persaudaraan. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah qati'un. La yadkhulul jannah qati'un. Rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pendek apa itu? Pendek. Pendek apa? Enggak ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga. Ini sabda Nabi. Nabi meringatin kepada umatnya kagak bakal masuk surga. Ini ketika ini Nabi ketika ini lagi berkumpul bersama sahabatnya. La yadkhulul jannah. Sahabat Nabi bertanya, siapa yang akan masuk surga? Ya Rasulullah, siapa itu yang masuk surga? Tuh sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, apakah yang masuk surga itu orang yang mabuk-mabukan? Apakah orang yang masuk surga itu orang yang zina? Orang yang ngalahin sholat? Apa itu? Langsung Nabi meneruskan hadisnya. Orang yang gak masuk surga adalah orang yang memutuskan tali persaudaraan. Karena orang yang memutuskan tali persaudaraan itu dilarang sama agama, itu dilarang. Apalagi kita punya saudara-saudara sedarah, kita putusin begitu aja. Nabi itu paling gak demen orang yang putusin tali persaudaraan. Contohnya kita punya adik, kita punya kakak, ketika udah besar, nanti ketika kita udah besar, kita punya namanya itu rumah masing-masing. Dikarenakan beda warisan atau beda dapat warisannya beda-beda, ada iri. Karena warisan iri, kagak mau nama itu ngomong ke rumah saudaranya, adiknya. Gara-gara apa? Gara-gara duniawi. Warisan itu duniawi. Harta, tahta, atau uang lah, itu duniawi, kagak bakal dibawa ke kuburan, mati.
Tiba gara-gara warisan kita putusin silaturahmi atau tali persaudaraan kita, nggak boleh tuh. Nabi negesin itu kepada umatnya, kepada sahabatnya, jangan sekali-kali kita putus tali persaudaraan atau tali silaturahmi kepada saudara kita. Negesin pisan kepada kita ini, jangan sampai kita cuma gara-gara beda pandangan masalah agama atau masalah fur'iyah kagak mau nyampak, padahal cuma tinggal 2 langkah atau beda tembok doang saudara kita, cuma gara-gara kita kagak diajak kerja sama dia atau kita kagak pernah disabak juga. Jangan angkuh kita punya diri. Paham gak nih? Jangan angkuh. Dan juga kita jangan sosok diperluin. Jangan sampai hati kita itu ada rasa iri. Oh dia dapat bagiannya gede, aneh kecil. Jangan begitu. Biarpun kita kecil ataupun kita gede atau gimana pun, atau kita kaya atau kita miskin, tetap kita jangan memutus tali persaudaraan. Saudara semuslim, saudara sejarah, saudara negara, walaupun beda agama tetap itu saudara kita, saudara sebangsa. Jangan kita musuhin, jangan kita gedek, apalagi kita suzon. Gara-gara kita suzon sama kita punya saudara, kita putus silaturahmi. Contohnya, jangan main sama dia tuh begini. Itu suzon. Kita mengakuin teman-teman kita, jangan main sama si Ano, sama adik-anaknya tuh, si Fulan, dia tuh hanya begini. Padahal kagak sesuai kenyataan, suzon, iri. Mungkin dia lebih pintar, lebih mahir dalam hal agama, kita enggak. Karena kita iri, udah jangan teman-teman dia tuh begini suka ketemu sama cewek misalkan, dijek-jekin tuh. Kita punya saudara, kita punya apa, kita punya adik. Jangan sampai ketika itu kita putus tali silaturahmi. Jangan sampai. Gak boleh namanya kita punya saudara bertahun-tahun kita marahan, gak boleh. Satu hari 3 hari kalau misalnya kita ada masalah sama saudara kita atau sama teman kita, marahnya. Selebihnya bayar lagi. Jangan cuma kita itu beda kerjaan, kagak diajak kerjaan, ataupun kagak diajak main. Misalkan tuh nggak diajak main nih, dia mah orangnya kagak pintar, tapi main sama dia entar kurang nggak pintarnya lagi. Jangan begitu. Tetap kita sambung satu sama kita. Masih kecil juga tetap diajak. Dulu kan kita waktu zaman dulu tuh orang tua kita itu kalau lebaran itu saling sabar, saling bawa bingkisan. Bener gak? Saling bawa bingkisan. Jadi itu bingkisannya itu dibawa, ditaruh, besokannya lagi dibawa lagi buat saudara yang lain. Kagak dimakan tuh bingkisannya. Makanannya misalkan nastar, apalagi renggina yang kita bawa, itu kan dimakan. Nanti pas hari kemudiannya lagi dia bawa lagi ke lebaran ke saudaranya lagi. Kagak dimakan tuh, dia bawa gitu. Bingkisan kita banyak itu kan kita gak makan, kita buang lagi tuh lebaran yang ketiga misalkan, lebaran yang keempat. Saudara itu nyambung silaturahmi kita kepada saudara kita, biar kagak putus.
Orang kalau misalnya udah mutusin silaturahmi atau saudara kita, itu ganjarannya itu neraka. Biarpun dia ahli ibadah dia di al-mukarramin, amal jamaahnya banyak, dia jamaah sampai ribuan, cuma dia mutus dari persaudaraan kepada saudaranya, kalau bakal surga. Ahli fikih, no. Kalau misalkan dia mutus silaturahmi. Ahli apa lagi? Ahli hadis, ahli tauhid, ahli ilmu. Percuma ilmunya kalau misalkan dia mutus tali persaudaraan kepada saudaranya. Sehebat apapun profesor dia, presiden dia, kalau misalkan namanya udah mutus tali persaudaraan, itu neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Kalau kita udah sukses, jangan ragu sama saudara kita. Misalnya saudara kita, ada kita miskin, kita jangan ragu. Apa emang sama dia? Tapi saya terlalu ke dia, nggak ada apa-apaannya. Paling ya datang ke rumahnya dikasih air putih. Biasa di sini kenyataan begini. Kenyataan di kehidupan kita begini. Kita misalkan miskin, kita saudara kaya, itu orang kaya, saudara kita kagak pernah mau nyapa ke kita karena kita orang miskin. Sedangkan kita sabar mulu ke rumah dia tuh orang kaya, sampai dia tuh pura-pura sakit di kamar aja tuh kita nyapa ke rumahnya. Pernah? Kita nyapa saudara kita nih, atau bibi kita lah saudara kita tuh nyapa ke rumahnya, dia kaya. Ketika kita nyampe ke rumahnya, nggak tahu pembantunya yang nemenin, dia tidur di kamar. Saking angkuhnya dia. Bertahun-tahun itu orang kaya kagak nyapa kita menyapa ke dia, yang dijamu sama pembantunya, dia tidur di kamar. Nauzubillah. Ini kenyataan. Kisah nyata ini. Jangan sampai ketika kita udah kaya di atas, kita lupa sama saudara kita yang di bawah. Buat apa kekayaan kita? Gak ada gunanya kalau kita mutus silaturahmi pada saudara kita. Gak ada guna. Punya pulau beribu-ribu pulau, cuman dia mutus tali persaudaraan, kagak bakal masuk surga. Gak bakal masuk surga. Contohnya, jangan putus toh. Dari sekarang dididik dari kecil, kita punya saudara, datangin. Setahun kemarin kita kagak datangin ke rumahnya, tahun depan atau tahun besok kita datangin ke rumahnya, kita sabar. Bagaimana Ji? Sehat? Maaf kemarin lagi corona nggak datang. Ini sambung silaturahmi kita. Ada kisah, ada saudagar kaya. Nih dengerin, ada saudagar kaya mau naik haji. Dia punya duit di koper itu banyak, dititipin karena dia mau naik haji. Titipin ke temannya lah, si Fulan. Si Fulan ini pembantunya yang dipercaya orang-orang kaya ini. Kalau dititipin apa-apa pasti ke dia. Nah si Fulan ini diamanahin ke orang kaya ini duit sekoper. Bahwasanya orang kaya ini mau naik haji. Dibawa tuh sama si Fulan ke rumah, disimpan. Karena ini si Fulan ini amanah, disimpan dengan baik-baik tuh uangnya. Tingkat cerita orang kaya ini pulang haji. Pulang haji buru-buru langsung ke rumah si Fulan ini. Nggak taunya nyampe di rumah si Fulannya sudah meninggal dunia. Dan ditanya di situ ada ahli warisnya, anak-anaknya. Bahwasanya melihat enggak uang yang dibawa oleh orang tua Anda.
Anak-anaknya jawab, kagak tahu. Pak, nggak tahu saya. Nggak tahu namanya di mana tahu tuh uangnya. Ini orang kaya ini pusing. Nah, ini di mana? Karena orang kaya ini soleh, orang kaya ini datang ke satu ulama di Mekah. Cerita itu, apa yang terjadi tentang dia. Ketika itu orang ulama ini ngasih tahu bahwasanya nanti malam sepertiga malam datang ke pinggiran sumur Zam-Zam. Kamu teriak, panggil namanya. Langsung tuh beliau pulang sepertiga malam, beliau langsung ke orang kaya ini ke pinggiran sumur Zam-Zam. Teriak-teriak, Fulan, kagak nyawa. Besok malam lagi, Fulan, kagak nyawa. Besok lagi ketiga kalinya, Fulan, kagak nyawa di pinggiran sumur Zam-Zam. Langsung orang kaya ini datang lagi ke ulama ini di Mekah. Pas ketika nyertain kagak ada jawabannya, langsung ulama ini kaget. Innalillah. Berarti teman kamu ini ada di neraka atau sedang disiksa. Sudah datang lagi ke Yaman. Ada di sana sumur, itu namanya itu sumur bibir neraka, jahanam. Pas ketika di sepertiga malam lagi beliau datang ke Yaman, ke pinggir sumur. Pas ketika Fulan, langsung dijawab oleh Fulan tersebut. Ketika melihat ke bawah sumur, seorang kaya ini langsung menangis. Kenapa kamu ini disiksa di sini? Bahwasanya kamu ini amanah. Ini si Fulan ini bertahun-tahun kerja sama orang kaya ini, kagak pernah namanya khianat, selalu amanah. Langsung ditanya orang kaya ini, ya Fulan, di mana kau simpan uangku? Ada di lemari pojok itu ada. Nah, pas gitu, baiklah Fulan, nanti saya ke sana. Cuma nih saya mau nanya, kenapa ente di sini di neraka, bukannya ente amanah? Iya, bahwasanya saya amanah, cuman ada dulu waktu saya itu muda, saya punya saudara perempuan. Sampai sekarang bertahun-tahun, sampai saya mati, saya kagak nyampe ke rumahnya. Bertahun-tahun gak nyampe ke rumahnya. Pas ketika meninggal, di bulan ini di neraka lagi disiksa. Udah ya kayak bos, bahasa kita bos deh ya. Bos, udah nanti Ani minta tolong dah, bahwasanya nanti ketika sudah nyampe rumah saya, tanya rumah ibu saya di mana atau rumah adik saya di mana. Ditanya, mintain maaf bahwasanya saya udah bertahun-tahun kagak nyampe ke rumahnya. Saya sedang disiksa di sini. Singkat cerita, beliau ke rumah si Fulan ini, nanyain rumah adiknya atau bibinya, anaknya si Fulan ini. Dikasih dia tuh di Sherlock, kalau bahasa kita tuh di Sherlock. Dapat Sherlock langsung nyampe, atau jalanlah OTW ke rumah adiknya Fulan ini. Sesampainya di rumah adiknya ini, langsung diceritain bahwasanya abang ente itu lagi disiksa. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada nggak pernah nyapa.
dengar bahwasanya abangnya ini disiksa, sedih, nangis adiknya. Bahwasanya adiknya ini, adik perempuannya ini miskin. Yang fulan ini kaya karena sering ikut sama orang kaya. Jangan sampai kita ketika kita sudah kaya kita lupa sama punya adik, kita lupa abang kita. Ini nih, dari kisah sini aja udah kita tahu, sekaya apapun kita nggak ada apa-apanya. Untuk apa kaya kita dunia? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk apa? Apakah untuk nyari kekayaan? Hah? Iya, untuk apa hidup ini? Kita itu makhluk sosial, butuh sama orang lain, apalagi saudara kita. Kalau kita sedang ada musibah, siapa yang nolong? Saudara kita. Seampu-ampunya kita punya saudara, kita harus lemah lembut. Jangan sampai ngikutin keampuhan saudara kita. Kalau misalnya saudara kita itu ampuh, itu sabar. Jangan suzon sama saudara kita. Jangan terbesit di hati, dia nggak ke rumah aneh, ngapain ke rumah dia. Jangan begitu. Ini kebiasaan kita begitu. Dia aja nggak pernah, tiap tahun nggak pernah ke rumah aneh, ini ngapain ke rumah dia. Jangan begitu, jangan. Hilangin rasa suzon sama orang. Lembutin hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di malam hari ini. Jangan sampai kita na'udzubillah masuk neraka gara-gara mutusin silaturahmi. Itu penting kita itu bersilaturahmi. Silaturahmi banyak rezeki, panjang umur, bener gak? Panjang umur gak? Panjang umur. Dan juga kita selalu nanti ketika kita sudah punya anak kita diingat sama saudara kita, terus sambung lagi dengan anak kita, sambung lagi dengan cucu kita, sambung terus sampai nggak ada batasnya. Sambung silaturahmi. Terkadang kita punya orang tua kita doang nih, ketika orang tua kita doang nih ada nih silaturahmi ke rumah saudara kita. Ketika orang tua kita nggak ada, kita boro-boro silaturahmi. Nyata, kejadian nyata. Betul gak? Betul. Nyata. Saudara kita lagi nungguin, mungkin ketika lebaran nyiapin semua makanan. Dikarenakan kita punya orang tua udah meninggal, kita nggak enak, nggak ada orang tua kita nggak enak. Tuh begitu. Tetap kita sambung silaturahmi walaupun sebentar. Mau ngomong apa aja, gini biasa kita begini, mau ngomong apa aja ke rumah dia ya, gitu. Tanggung. Misalkan orang tua kita punya abang. Nah ketika orang tua kita masih ada, silaturahmi untuk ke abang orang tua kita. Ketika orang tua kita udah meninggal, canggung ngomong apa ntar rumah abang orang tua kita ya. Jangan gitu, biarpun sebentar tetap kita silaturahmi. Terus sambung. Sil man koto akad, sambung silaturahmi. Siapa yang memutuskan? Jangan sampai kita mentang-mentang dia putusin silaturahmi ke kita putusin juga. Ya, jangan sampai tuh. Walaupun kita punya saudara itu mutusin silaturahmi, kita tetap datang ya setahun sekali lah ketika lebaran. Apabila jauh, kalau misalkan dekat
Sesempatnya kita datangi ke rumahnya. Walaupun yang kita sapa itu mungkin nggak pernah nyapa ke rumah kita, lantaran kita punya rumah jelek, rumah kita reot, rumah kita nggak ada apa-apaan. Mungkin ketika kita punya saudara nyapa ke rumah kita, yang kita jamu cuma air putih doang. Kebaliknya kalau kita silaturahmi ke saudara kita ngejamunya, ntar makan bakso ya, ntar makan ini, makan itu. Nah, jangan sampai kita mutusin silaturahmi itu. Karena hadis yang pertama kan kita udah pelajarin, al muslimu ahul muslim. Gitu, paham gak nih? Nah, jangan kita itu dihantui ataupun diwaswas, dibisikin oleh setan. Dibisikin oleh setan, jangan ke rumah dia tuh. Kenapa? Dia begini. Oh iya, lo tahu itu ketika kita nanya juga begitu faktanya. Nah, jangan begitu. Itu bisikan setan. Walaupun itu benar, emang kita lihat kasat mata dia itu sering ngejelekin kita di teman-teman kita. Melihat benar fakta, cuman ini bisikan setan biar kita itu memutus silaturahmi saudara kita. Kalau diketahui makan rumah makan dekat-dekatan tuh, tetanggaan sama saudara kita tuh. Karena ada setannya yang bujuk-bujuk jangan sampai ini deketin dia, kan begitu. Karena kita tergoda sama setan, udah benar tuh. Padahal tetanggaan. Ketika ada bisikan begitu, istighfar langsung. Astagfirullahaladzim. Ini bisikan setan. Walaupun faktanya benar, dia itu ngelakuin yang kita nggak suka. Walaupun faktanya benar, dia ngelakuin yang kita nggak suka. Cuman jangan sampai kita putus silaturahmi. Lantaran gara-gara ada setan yang mungkin berwujud manusia ngomongin kejelekan kita punya saudara, sampai kita kehasut dengan omongan teman kita. Begitu, paham? Alhamdulillah. Nah, hadis ini itu gitu. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis ini sahih. Jangan diragukan lagi. Kita keluar dari sini, kita sambung. Kita punya saudara dekat, besok datengin ke rumahnya. Kalau misalkan jauh, mungkin ketika lebaran besok kita bertahun-tahun kita datang ke rumahnya, lebaran besok kita datengin rumahnya. Yang tadinya kita di bawah, kita sekarang lagi di atas. Bantu kalau misalnya saudara kita lagi butuh bantuan. Saudara kita dulunya tahun dulu di atas, cuma tahun sekarang lagi di bawah. Dan terbalik, kita dulu di bawah, sekarang di atas, kita bantu. Walaupun waktu tahun dulu dia di atas tidak pernah bantu kita jangan ikut-ikutan. Ini biasa begini, ikut-ikutan. Tahun dulu ente lagi kaya, lagi miskin, ente minta bantu gak dibantu. Sekarang nih, tahun sekarang nih, ini di atas, ini di bawah, ngapain bantu? Jangan gitu. Hilangin jadi sama-sama macan, sama-sama garong. Iya, sama-sama api lah kalau bahasa kita. Api ketemu api jadi kebakaran. Jangan begitu. Dia dulu api, ini lagi di atas, dia api tuh. Pelitnya minta ampun. Nah kita sekarang lagi di atas, kita jadi air. Ngademin nih, hanya bantu yang kita berusaha nih 20 juta nih. Terima kasih. Gitu. Paham?
Alhamdulillah. Ayo kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah qati'un. Rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ya, gitu sudah. Ini kolanya. Ada kolanya. Ada. Ini gampang cuman. Yang ini kan dua dicoba. La yadkhulul jannah. Ada kan yang la yadkhulul jannah. Ini la yadkhulul jannah. Ini hukuman ini. Kan tuh bisa kan. Oh, qati'un bukan kok. Kalau betul ya. Ya. Berarti hapus ini, satu, dua, hapus semuanya deh, kita biar hapus. Yang ini salah, ini salah, ini salah. Lalu satu, dua, tiga. Ya udah hapus aja semuanya. Ya udah ini, yang ini nggak usah ditulis, yang ini nggak usah ditulis. Semuanya udah tulis. Ya, yang ini nggak ya. Ada ini enggak. Ya. Terus. Artinya terus itu artinya Enggak dengan sendirinya aku mau bilang punya. nggak udah bener ini. Iya sabarlah artinya dulu. Untuk apa kan Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau dihafal udah 9 hadis yang kita pelajari dari muslim wal muslim sampai la yadkhulul jannah qati'un. Dihafal hadis yang pendek-pendek. Ini hadis pendek tapi sahih, enggak diragukan lagi, dihafal. Nah, sekarang memang 3 hadis dihafal. Sekarang udah 9 berarti dihafal. Berarti hadis ini, hadis yang ke-8, pertemuan yang akan datang kita menghafal hadis yang 9-nya. Pendek-pendek, melatih kita punya otak biar otak kita itu terbiasa diasah dalam belajar ilmu agama. Quran kita hafal ini di 30. Persiapan kita nanti ketika Ramadan. Mungkin kita disuruh imam buat taraweh. Hadis kita hafalin, alhamdulillah. Hadis, Quran dan hadis kita hafal. Alhamdulillah, jadi kagak nanti ketika kita udah berilmu, udah tahu ilmunya enak jadinya. Nggak gampang dibohongin juga. Dan kita tahu apa yang benar, mana yang salah. Itu. Yuk kita baca dari hadis yang pertama sampai yang ke-8. Kita baca biar otak kita itu selalu diasah. Sesuatu yang sering dibaca itu akan melekat. Walaupun kita nggak dihafal, ketika selalu dibaca itu akan melekat. Secara nggak langsung akan melekat. Apalagi dihafal. Alhamdulillah. Yang kita baca. Yang hadis pertama, hadis al-muslimu sampai la yadkhulul jannah qati'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, rawahul muslim. Artinya Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang muslim itu bersaudara bagi muslim yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yarham, rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridallahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan diberikan pengertian dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu,
rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahul Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tak berguna. Hadis riwayat Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anwa kafilu yatimi fil jannati akadha aqala bi isba'aihi saya bihi wal wusta, rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang menjamin anak yatim di dalam surga seperti beliau menunjuk kepada jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannati qati'un, rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, sudah berbagai banyak hadis yang kita pelajari, yang semua ilmu yang kita pelajari dari kita kecil. Kita diajarin sholat dari kita kecil, kita juga diajarin wudhu dari kita kecil, juga kita diajarin berbuat baik sampai kita gede. Yang pada intinya semua keilmuan yang kita pelajari itu kita amalkan. Semua dari kecil sampai kita gede yang kita pelajari itu kita amalkan, ilmu-ilmu agama yang sudah kita tahu. Jangan sampai sia-sia. Kita tahu sholat ala waktiha, sholat pada waktunya. Ini malah ingin sholat. Berarti ilmu yang kita punya itu kita kagak amal. Hadis sekian banyak yang udah kita pelajari, kita amalin. Jangan sia-sia kita punya ilmu. Kita amalin sedikit tapi mudawamah, sedikit tapi istiqomah. Ya, alhamdulillah. Dan juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari awal hingga sekarang ini atau hingga hari. Apabila ada yang salah itu datang dari saya. Apabila ada yang benar walaupun sedikit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam hari ini segini aja kita belajar hadis yang pada intinya kita amalin hadisnya. Kita amalkan untuk kehidupan kita. Mohon maaf bila terima hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah maulana ya ma'amun dan wafin wa kafiru mazina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Ya Rabbana ya Qudus jilana fi ulumin nafi'a wa bi suratil fahmi wal hifzi sanadruka fala tansa illa ma syaa Allah. Sanadruka fala tansa illa ma
شاء الله سنترك فلا تنسى إلا ما شاء الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا سكيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا ظلمنا